Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Teman-teman, ini benar-benar sangat nggak kerasa ya. Kita sekarang sudah ada di minggu yang ketujuh. Minggu yang ketujuh itu berarti satu minggu yang akan datang atau minggu depan teman-teman akan menghadapi UTS, ujian tengah semester. Oke, karena ini minggu yang ketujuh, karena ini minggu menjelang ke ujian tengah semesternya teman-teman, jadi di minggu ketujuh ini modulnya adalah review material atau mengulangi teman-teman, mengulangi materi-materi yang sudah teman-teman pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-6 kemarin. Dan kita akan persiapan menuju ke ujian tengah semester. Di video selanjutnya kita lebih fokus ke persiapan menuju ujian tengah semester ya teman-teman. Jadi nanti di video selanjutnya itu lebih ke contoh-contoh soal teman-teman, contoh-contoh soal supaya teman-teman bisa mengerjakan ujian tengah semesternya dengan sukses, dengan baik, dengan berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, teman-teman, materi apa aja sih yang teman-teman dapatkan dari minggu pertama sampai minggu ke-6? Siapa yang masih ingat materi apa saja yang teman-teman dapatkan selama 6 minggu pertemuan kita kemarin? Banyak loh teman-teman yang teman-teman dapatin ya. Jadi di bagian pertama ada bahasa dan bahasa Indonesia. Kemudian ini kan modul yang pertama ya, itu tentang bahasa dan bahasa Indonesia. Kemudian di modul yang kedua teman-teman mendapatkan tentang konsep bahasa Indonesia. Di modul yang ketiga teman-teman mendapatkan tentang fungsi bahasa Indonesia. Di bagian keempat teman-teman mendapatkan tentang sebuah materi yang namanya adalah bahasa baku. Di modul yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian kelima itu teman-teman mendapatkan ejaan dan juga tanda baca. Setelah itu, sebentar, teman-teman mendapatkan ragam dan laras bahasa. Kemudian teman-teman mendapatkan tentang kosakata, mendapatkan juga tentang diksi dan makna kata, kemudian baru tentang sebuah kalimat, kemudian ke kalimat yang efektif dan syarat-syarat untuk membuat kalimat efektif. Lumayan banyak ya teman-teman materinya ya. Oke, lumayan banyak nih teman-teman materinya. Nah, bagian pertama ada bahasa dan bahasa Indonesia. Saya sedikit mengulangi lagi. Apa sih yang teman-teman dapatkan di dalam bahasa dan bahasa Indonesia? Jadi, di bagian bahasa dan bahasa Indonesia ini dibahas bahasa secara general. Dan kemudian kalau di bahasa Indonesia itu lebih ke ada secuil sejarah tentang si bahasa Indonesia ini sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini sendiri kan awalnya dari bahasa Melayu. Kemudian di dalam bahasa ini juga disampaikan bahasa itu sebenarnya apa, fungsi dari bahasa itu apa gitu ya, alat komunikasi, alat untuk mengobrol dan lain sebagainya itu dibahas di situ. Teman-teman bisa baca-baca lagi. Kemudian konsep bahasa Indonesia. Apa aja yang dibahas di dalam konsep bahasa Indonesia? Nah, kalau di dalam konsep bahasa Indonesia ini dibahas tentang dasar bahasa Indonesia. Di sini juga sedikit diceritakan tentang perjalanan bahasa Indonesia dari mulai dibentuknya pada saat Sumpah Pemuda, kemudian masuk ke ada Kongres Bahasa Indonesia pertama, kedua dan seterusnya gitu yang akhirnya jadi bukan lembaga. Di situ ada dijelaskan di bagian konsep bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia teman-teman masih ingat ada yang sebagai kontrol sosial, sebagai alat komunikasi tentunya, kemudian sebagai alat pemersatu, sebagai alat adaptasi ya, itu di situ dibahasnya itu teman-teman mengenai fungsi bahasa Indonesia. Kemudian bahasa baku. Bahasa baku adalah
ejaan yang disempurnakan sesuai dengan KBBI ya. Teman-teman sudah kenal kemarin kalau misalnya bahasa baku itu lebih banyak disampaikan dalam tertulis bukan secara lisan dan banyak digunakan dalam acara-acara kenegaraan. Kemudian ada juga ejaan dan juga tanda baca. Ejaan ini berupa penulisan, jadi suku per kata demi kata. Tanda baca itu pasti ada tanda baca titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ragam dan laras bahasa. Ragam dan laras bahasa ini yang mirip ya teman-teman ya, yang mirip banget nih gitu ya. Nah, tapi ragam dan laras bahasa ini tentunya adalah bagian dari bahasa Indonesia. Jadi kalau ragam bahasa itu lebih besar, sementara laras bahasa itu lebih mengkerucut. Nah, kalau ingat laras bahasa itu salah satu contohnya adalah laras bahasa, misalnya bahasa yang sering digunakan di bidang kedokteran, ada antibiotik, anestesi, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya di bagian ekonomi, kita kenal adanya inflasi, kita kenal adanya krisis, itu adalah laras bahasa dari segi ekonomi. Kosakata. Nah, ini mulai ini teman-teman, kosakata ini kita mulai lebih ke praktek. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kalau saya rasa lebih ke teori, tapi kalau di kosakata ini bisa dikatakan praktek karena kosakata adalah satuan yang terkecil dari sebuah bahasa gitu ya. Kosakata itu misalnya makan gitu ya, itu kan perkata. Nah, kosakata ini walaupun dia satu kata gitu ya, tapi dia memiliki arti meaningful. Makan ya jelas makan gitu. Kemudian ada juga diksi dan makna kata. Nah, ini ada pemilihan diksi, ada juga makna kata. Kalau di dalam makna kata itu dibahas sinonim, antonim, dibahas hipernim, homofon, homograf ya. Kalau teman-teman masih ingat mana nih yang sama gitu loh antara tulisannya, kemudian bacaannya dan juga si artinya. Nah, kemudian setelah teman-teman memahami tentang kata gitu ya, tentang kosakata, tentang kata, maka ada kalimat ya. Kalimat ini bukan satuan terkecil lagi, sudah naik bisa dikatakan sebagai satuan bahasa yang memiliki tidak hanya memiliki makna, kalau ini memiliki sebuah gagasan, sebuah ide yang hendak disampaikan oleh penulis atau oleh pembicara kepada pembacanya atau kepada pendengarnya. Kita kenal adanya SPO dan SPOK atau SPOPEL atau pelengkap gitu. Nah, tapi pada intinya yang terdiri dari subjek dan predikat itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Akan lebih baik lagi kalau dilengkapi dengan objek dan juga keterangan. Tapi awas hati-hati teman-teman, jangan tertukar. Kemudian ada juga kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kalau yang sebelum itu kan kalimat sederhana. Kalau ini adalah kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu berbeda? Ya, karena kalimat efektif itu diharapkan lebih bisa menyampaikan gagasan atau idenya itu dengan jelas, tidak menimbulkan sebuah ambiguitas di dalamnya. Ada juga tentang syarat-syarat kalimat efektif. Syarat dari kalimat efektif salah satunya adalah kehematan atau hemat dalam berbahasa. Jadi teman-teman, hemat dalam berbahasa itu salah satunya dengan tidak menggunakan double subject ya, double subject atau dua subjek di dalam satu kalimat, dan juga tidak menggunakan sinonim dalam satu kalimat. Ya, itu teman-teman yang bisa saya ulangi tentang review materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Selain itu teman-teman bisa baca lagi di materi-materi yang sudah saya upload di Smart Learning. Oke, sekian video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.